Sambil menunggu jamaah yang lain hadir, sebelum kajian dimulai, silakan bagi jamaah yang masih di luar atau baru datang untuk memasuki ruang kajian, karena kajian akan segera kita mulai. Baik, langsung saja kajian akan segera kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu, pasangan selalu menuntut me time hingga mengabaikan anak dan keluarga. Harus bagaimana ini? Tahu me time? Nah, ini istilah orang dulu nggak ngerti me time itu apa. Ya, sering pingin waktu sendiri gitu loh. Sekarang itu banyak kasusnya, ibu-ibu, mbak-mbak muda nikah tapi belum siap meninggalkan masa mudanya. Is pinginnya yo jalan-jalan sama teman-temannya, pinginnya apa?
Yes, pokoknya jeng-jeng, gitu. Lupa dia itu mak-mak sebenarnya. Terus ijing rasa gadis muda gitu loh. Ada gitu nggak? Banyak kan? Sehingga anaknya kemana? Entah kemana. Gampang tinggal bayar orang suruh ngurusi sama simbahnya lah, sama siapanya lah. Kasih HP juga diem. Ini kasus hari ini muncul begitu. Alasan me time. Hobinya belum rampung. Juga begitu bapak-bapak. Banyak laki-laki anak muda yang menikah tapi belum sadar dia itu sudah bapak-bapak. Main game. Alasannya me time. Mancing, me time. Tapi lupa ada kewajiban di sana. Ini kasus ini gimana mensikapinya ini kira-kira. Yang kedua, nanti kita akan bahas insya Allah, istri ingin ikut kerja, cari uang. Terus gimana anak-anak? Kasus muncul kan? Istri berkarir, ingin mencapai karirnya. Suami juga harus bekerja. Anak bagaimana kira-kira? Rakopen. Nah, gimana efeknya? Terus gimana caranya? Gimana sebenarnya? Ada nggak solusinya? Ada solusinya. Ya, semua ada. Nah, zaman dulu simbah-simbah kita rata-rata kalau simbah putri kan nggak kerja. Full di rumah. Zaman dulu bapak yang full di sawah. Ya paling ibu hanya nganter apa? Ngirim malah ngirim kolitsu, ngirim nopo kan rampung buat pulang kan selesai. Nah sekarang kan tidak. Sekarang bahkan justru peluang kerja itu banyak kan wanita. Lebih gampang nyari pekerjaan tuh wanita sekarang ini. Nah, ini kan tantangan bagi kita nih. Nah, bagaimana biar nggak korban anak itu gimana? Nanti ada solusinya. Istri tetap bekerja, tapi ada anak nggak terbengkelai. Bagaimana caranya? Pembahasan ketiga akan kita bahas tentang cara tepat bagi single parent. Single parent, parentnya single, pendidiknya satu orang. Entah itu cerai, entah itu meninggal. Ada bapak duda punya anak, ya bagaimana yang ngasuh punya anak tanpa ibu? Ada yang single mom, yang ibu tanpa bapak, bagaimana ngurus anak? Itu juga caranya masing-masing. Ya. Terus yang keempat nanti LDM, kasus LDM yang sekarang marak. Apa LDM? Long distance marriage. Apa artinya? Pernikahan jarak jauh. Yo nikah suami istri statusnya tapi belas gak ketemu, jauh jaraknya. Lah anak gimana? Anak bagaimana akhirnya? Sedangkan pendidikan tidak bisa lepas dari dua belah pihak. Nah dibahas nanti bagaimana itu caranya mendidik anak dalam kesendirian. Sang bapak sendiri ngurusi anak atau ibu sendiri ngurusi anak. Ini bisa diganti aja mas. Kayaknya bau kencing kucing ini mas. Kok kok rasanya kok. Tadi kayaknya kursinya ini ya. Kayaknya kita tanya ya. Ambil aja nggak ambil aja. Ambil aja. Mejanya berarti? Enggak tarik. Ini namanya parfum alami. Apa tadi LDM ya, long distance marriage ini. Ini banyak kasusnya begini. Di sini ada nggak yang begitu? Ada. Nah ini itu nanti kita bahas lah. Sepenting apa kalau harus LDM itu? Sepenting apa? Seurgent apa kok harus misah itu gimana? Karena memang ini perlu pertimbangan besar untuk memilih long distance ini. Yang kelima, nenek seringkali berbeda pendapat tentang pola asuh anak. Sudah kita bahas dulu, tak singgung di zaman milenial. Bapak ibunya generasi milenial, simbahnya generasi baby boomers, masih kolonial, anaknya milenial. Gimana coba itu? Serumah pula itu.
Masalah nggak? Nah itu gimana caranya itu? Kemudian ada lagi kasus istri gugat cerai. Kenapa kok istri judulnya nggak suami? Memang kejadian yang paling banyak sekarang istri yang gugat cerai suami. Longko, jarang kasus suami yang menceraikan istri, sering longko. Adanya istri minta cerai, itu banyak. Kasus terakhir Pemalang itu terbanyak itu. Hulu itu Pemalang terbanyak, sampai 1000 kasus. Ada masalah apa? Kok istri yang banyak minta cerai? Beda pendapat atau pendapatan? Dua-duanya. Perbedaan pendapat juga pendapatan menjadi salah alasan itu. Istri kerja, kan pendapatan banyak. Suami nggak kerja atau gaji kecil, kena PHK. Ya, nah itu nanti kita bahas mana tuh. Nah, bagaimana anaknya nanti ketika harus bercerai? Bagaimana putra putrinya nasibnya? Yang ketujuh adalah hamil di luar nikah. Bagaimana dengan anak yang dikandung? Nah, kasus ini juga merebak, sudah kemana-mana, sudah hal yang biasa. Saya pernah nanya Pak KUA itu, Pak, banyak nggak yang akad nikah itu penyataannya dihamil sebelum menikah? Katanya 7 dari 10 kasus pernikahan itu begitu. Artinya yang cewek masih gadis, cowoknya perjaka itu 3%, 30%. Dari 10 cuma 3. Ini juga merebak di mana-mana. Nah, bagaimana kita mensikapinya? Bahkan pelakunya lulusan pesantren. Saya bayangin deh. Saya pernah diadukan begitu. Dia orang tuanya nangis, betul gimana anak saya? Karena saya padahal lulus pesantren, rampung mondok pesantren, hafal sekian juz Quran, ternyata kok zina. Itu gimana rasa orang tua, nak? Itu kondisi hari ini. Saya nggak bisa nyalahin sepihak si laki-lakinya. Tadi salah kedua-duanya, karena cewek juga hari ini begitu gampang ya jual murah. Ini yang ke-7. Yang ke-8, pasangan ingin memilih pernikahan child free. Tepatkah? Apa itu? Menikah tapi nggak mau punya anak. Kan begitu? Ada nggak? Nikah dulu mas, sementing kita nikah halal, tapi jangan dulu punya anak. Karena pengen berkarir dulu. Sebagaimana materi kita dulu kan untuk generasi milenial ke bawah ini, apalagi generasi yang Alpha Gen Z ini kan rata-rata nggak mau nikahnya lama, betul nggak? Coba sekarang anak-anak muda tuh nikahnya lama atau cepat? Lama-lama 30 tahun belum menikah, 35 belum menikah, lama-lama. Dulu zaman-zaman dulu cepet-cepet, ya kan? Emang karena sudah zaman sekarang itu pengennya karir dulu, menikmati masa muda dulu, begitu. Itu efek hari ini. Nah, akibatnya ketika nikah muda, kesepakatannya kita jangan punya anak dulu. Nah, gimana caranya? Nanti ada caranya itu. Entah itu KB duluan atau gimana, yang akhirnya malah merusak rahim dan sebagainya. Nanti bagaimana sikap kita dalam menghadapi child free ini? Nah, ini 8 permasalahan yang kita bahas di 2 pertemuan insya Allah. Malam ini kita bahas 4 dulu, semoga cukup waktunya. 4 kita mulai dari single parent, ya, baik itu yang single mom atau bapaknya atau parentnya ini, bagaimana cara pendidikan anak dalam kondisi sendirian, bagaimana Islam mencontohkannya. Kita ingat, kita lihat sejarah masa lalu, Nabi siapa yang single parent dalam mendidik anaknya. Contoh, Ibunda Hajar. Walau Ibrahim itu tidak meninggal, artinya masih ada, tapi kondisi itu LDM itu, ya kan? Ibrahim tinggal di Palestina, Ibunda Hajar tinggal di Mekah bersama bayinya. Artinya Ibunda Hajar membesarkan dengan sendiri. Tapi jadi Nabi kok itu, soleh juga hasilnya, nggak ada masalah.
Nah ini gimana caranya? Nah, kemudian juga bagaimana kalau meninggal satu pihak? Contoh kisah siapa yang meninggal? Nabi Zakaria. Ya, Nabi Zakaria. Hannah istri. Hannah itu ya istri Nabi Zakaria ya. Oh, Imron maaf. Hannah itu istri Imron. Ya, Imron meninggal dunia ketika Hannah hamil. Lahirlah Maryam. Artinya Hannah itu membesarkan putrinya itu sendirian, single parenting, begitu. Nah, gimana cara beliau? Kok tapi walaupun sendirian bisa tuh nyetak generasi Maryam yang solehah? Jadi sudah ada contohnya di zaman-zaman dulu. Coba kita bahas dulu single parent dan LDM. Pertama kita bahas adalah single parent. Single parent pertama kita bahas dulu yang single mother, ibu sendirian ngurusi anak. Nanti juga sedikit agak sama dengan yang LDM itu. Tentang hal ini kita harus sadar dulu bahwa didik anak itu idealnya dua-duanya, idealnya bapak ada, ibu ada. Kenapa? Karena ibu dan bapak ini dua hal yang saling melengkapi. Bapak tidak bisa digantikan ibu dan sebaliknya. Cuma dalam hal tertentu, ibu atau bapak harus menjadikan diri sebagai pasangan. Bapak plus jadi ibu, ibu jadi bapak sekaligus. Al-Quran mencontohkan tadi kisah siapa? Kisah tentang ibunda dari Maryam, yaitu Hannah. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ali Imran ayat 35-37 tentang kisah Hannah. Bagaimanakah Hannah membesarkan Maryam? Ya, kita nggak boleh memahaminya, loh kan dia kan orang solihah, dia nabi, dia karena manusia juga. Jadi kenapa ke Allah pilih nabi dari kalangan manusia agar bisa dicontoh. Walaupun mereka nabi, tapi kita punya role model kan, oh berarti ini bisa manusia begini nih. Dari ayat 35 Allah sampaikan begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idz qalat imra'atu Imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Ketika imra'atu Imran, yaitu istrinya Imran, Hannah tadi. Jadi istrinya Imran dan istrinya Zakaria, Nabi Zakaria itu kakak adik. Ya, Nabi Zakaria menikahi perempuan itu singkatnya namanya nama Yahudinya itu Elizabeth, nama Yahudinya Elizabeth ya. Tapi nama Arabnya itu namanya siapa? Ishak gitu ya. Hamzah ya shin ain, Ishak, tapi namanya Elizabeth. Makanya nama ini nama keren sebenarnya, nama Elizabeth nama bagus. Memang terlanjur dipakai oleh Nasrani ya untuk nama gereja, nama rumah sakit ya. Padahal itu nama bagus nih. Nama seorang perempuan yang salihah. Kakak adik sama Hannah ya. Lah Hannah itu nikah sama Imran, sedangkan Elizabeth atau Aisyah itu menikah sama Zakaria, Nabi Zakaria. Ya, disitulah idz qalat imra'atu Imran, ketika istri Imran namanya Hannah itu hari itu jalan-jalan di sebuah kebun itu melihat burung sedang memberi makan anaknya. Awalnya dia rela saja, awalnya dia juga wis lah ora takdir lah gitu, nggak punya anak nggak apa-apa lah takdir. Tapi ketika melihat burung masih makan anaknya itu rasanya kayak pingin punya anak. Disitulah akhirnya dia berdoa, Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni, begitu. Jadi wahai Tuhanku, ya Allah, aku pingin bernadar, ya, aku pingin nadar. Idz qalat imra'atu, ketika istri
Imran berkata, ini Rabbi wahai Rabbku, ini sungguhnya aku nadartu, aku bernadar kepadamu laka. Mafi batni, apa yang dalam perutku ini, janin di kandunganku ini, muharraran, menjadi muharrar, menjadi pengabdimu. Fataqabbal minni, maka terimalah nadarku ini ya Allah. Innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Setelah beliau sungguh-sungguh nadar, Pak. Jadi boleh nggak begitu? Boleh. Misalkan belum dikasih anak nih, nikah udah lama, terus ya Allah kalau saya punya anak saya akan nadar untuk apa anaknya, gitu boleh. Itu jadi wasilah untuk gampang punya anak. Dulu saya punya teman itu lama nggak punya anak, sampai usia 45 tahun belum punya anak. Akhirnya dia nadar, ya Allah kalau saya punya anak laki-laki kan jadi baik-baik ya Allah, tak namanya Ibrahim. Langsung dikasih 2, Pak, kembar, laki-laki 2. Nah itu boleh nadar begitu, seperti beliau nadar, seperti Hannah. Nah ketika nadar, kemudian falamma wadu'atha, ketika melahirkannya, ketika Hannah melahirkan Maryam, qalat, berkatalah Hannah, Rabbi ini wadu'tuha unsa, ya Allah sungguhnya aku melahirkan anak perempuan. Kecewa ini Hannah, karena bayangannya apa? Laki-laki. Kenapa laki-laki? Karena zaman dulu itu setiap nabi, satu zaman pasti ada nabi satu yang anaknya itu diserahkan untuk ngurusi Baitul Maqdis. Hampir semua nabi itu tinggal di Palestina. Banyak yang ke Palestina arahnya, Ibrahim terus bawahnya. Ya makanya Nabi Muhammad itu kan khusus tuh. Ya di Mekah sendirian kan tinggalnya, tapi untuk agar kepastian dapat klaim kenabian, yang mana hari itu kan nabi itu kan Palestina sebagai dasarnya, sebagai biar valid gitu loh. Jadi kalau nabi kok nggak ada Palestina itu nggak nabi namanya gitu. Dulu begitu. Dulu itu kalau orang Bani Israel itu kalau mau ngecek nabi atau nggak nabi, ada hubungan dengan Palestina, Al-Maqdis itu. Makanya Rasulullah itu kan di Isra Mi'rajkan, biar tuh Muhammad kan sok ngimamin nang Masjid Al-Aqsa sebagai bentuk validasinya begitu. Hampir semua nabi mesti ngurusi Al-Aqsa. Nah hari itu belum nampak siapa yang akan ngurusi Al-Aqsa, dan disitulah Hannah mengharap anak saya laki-laki, nanti anak saya yang ngurusi. Tapi ternyata waktu Tuhan unsa, ternyata di luar dugaan Allah kehendaki lahirlah perempuan. Di situ setengah agak kecewa ini Hannah ini. Robbi ini wada'tuha unsa, ya Allah ternyata aku punya anak perempuan. Wallahu a'lamu bima wada'at, dan Allah lebih tahu dengan apa yang dilahirkannya. Walaysa dzakaru kal unsa, dan tidaklah sama laki-laki dan perempuan. Wa inni sammaituha Maryam, ya Allah aku berikan anak ini nama Maryam, itu kata Hannah, ya Allah aku kasih nama putriku dengan nama Maryam. Artinya apa? Abidah, seorang ahli ibadah. Afifah, seorang yang menjaga kehormatannya. Itu Maryam. Bagus ya namanya, Maryam. Ya. Wa inni u'iduha bika. Yang kedua nih, dan aku ya Allah memintakan perlindungan kepadamu untuk anakku ini. Jagalah dia. Enggak cuma dia, wa dzurriyyataha, dan anak keturunannya. Jagalah anak-anaknya ya Allah. Minasyaitonir rajim, dari setan yang terkutuk. Nah, di situ kisahnya Maryam hari itu Hannah hari itu ketika bernadar, itu ketika hamil. Dulu ketika ya Allah nanti anak saya akan lahir, akan saya kasihkan ke Baitul Maqdis untuk ngurusi masjid. Nah, suaminya siapa? Imran itu menegur, jangan begitu. Nanti kalau laki-laki, kalau perempuan gimana? Kan nggak boleh perempuan ngurusi masjid begitu. Akhirnya betul, pas hamil Imran meninggal dunia, maka Hannah sendirian ngurusinya. Di saat itulah Hannah bingung, udah terlanjur nadar, tapi kok perempuan, ini gimana coba nih? Kenapa? Kan perempuan ada haidnya, kan begitu kan? Kan kemudian masih kalau haid. Akhirnya ternyata luar biasa,
memang itu kehendak Allah, lahirlah perempuan namun tidak bisa haid. Tafsirnya begitu di Al-Qurtubi. Jadi Maryam itu tidak haid, tapi bisa hamil ya. Ini spesial nih, perempuan spesial. Lah kemudian fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana wa kafalaha Zakaria. Lah ketika itu maka Allah terima nadarnya Hannah. Allah terima wa ambataha dan ditumbuhkan dengan pertumbuhan yang baik, bagus pertumbuhannya, normal ya, enggak stunting ya. Hari ini itu nabatan hasanah, tumbuh dengan baik. Wa kafalaha Zakaria, dan Zakaria lah yang akan mengurusinya. Kenapa Zakaria yang ngurusi? Memang hari itu ada aklam, pulpen itu diundi siapa yang akan ngurusi Maryam. Karena di hari itu di Masjid Al-Aqsa itu banyak para rahib-rahib yang tinggal di Masjid Al-Aqsa. Dan ketika Imran meninggal dunia, karena Imran adalah seorang imam besar di situ, maka rebutan untuk mengurus Maryam. Nah hari itu Zakaria yang dapatlah undiannya. Terlebih beliau juga seorang paman dari Maryam sendiri. Ya kan, beliau Zakaria nikah sama adiknya Hannah. Berarti kan Hannah sama Zakaria siapanya? Ipar. Berarti anaknya Hannah, Maryam siapa sama Zakaria? Ponaan. Kan deket masih kan, masih mahram kan, berarti ponakan, masih mahram. Disitulah akhirnya Zakaria yang ngurusi Maryam. Wa kafalaha Zakaria. Nah ini. Di sini kita lihat walaupun ayahnya tidak ada, tapi figur laki-laki tetap ada. Ini pentingnya laki-laki, Pak. Walaupun Maryam tumbuh tanpa ayah, tapi tetap ada figur laki-laki. Itu pamannya manggilnya ya, pamannya, masih ada. Itulah mengapa dalam Islam paman atau kakak adiknya suami dapat waris. Nah begitu. Jadi kalau jenengan punya anak perempuan satu, ya, terus punya istri satu, meninggal jenengan, punya kakak adik jenengan, maka waris gimana? Anak perempuan dapat separuh, istri dapat 1/8, sisanya untuk saudara kandung jenengan, kakak adik jenengan. Kenapa dapat begitu? Karena nanti dia akan ngurus itu sebagai pengganti ayahnya. Yang menikahkan sebagai wali ya dia, pamannya. Tanggung jawab semuanya. Masalahnya dong bagi waris nongol, dong tanggung jawab ngilang lah. Gue masalahnya ku haknya diambil, kewajiban ditinggalkan. Itu masalahnya. Taunya mau hak saya dapat warisnya pamannya. Nah tapi pas ngurusin nggak mau nongol juga. Nah, itu dolim namanya itu. Bagaimana yatim itu. Itu Zakaria ngurusi betul. Jadi kisah Maryam, Hannah, dan Zakaria ini itu ada beberapa kesimpulan nih bagi yang single parent ya, atau single mother. Itu ada satu nih, pertama, jangan memikul semua sendirian. Libatkan Allah dalam setiap langkah pengasuhan. Tadi Hannah merasa nggak mampu ngurusi anak, maka Hannah minta tolong, Rabbi ya Allah, inni wada'tuha unsa. Sampai ujung ada kalimat yaitu ya Allah, inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Di saat kondisi berat, berjuang sendiri, maka jangan sampai jauh dari Allah. Memang ada idealisme, tapi ketika nggak ideal gimana? Ada Allah kan, makanya ketika kita paham setiap musibah yang menimpa kita mampu nggak sih harusnya? Nggak mesti juga. Nyatanya ada yang edan loh, konslet kan? Berarti kan nggak mampu dia. Lah, nggak mampu itu jangan dipegang, jangan dipikul. Karena Nabi ngajarin kita doanya, ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits aslih li sya'ni
kullah wala takilni ila nafsi tarfata ain. Apa nggak itu? Belum. 3 pagi. Apa? Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah wala takilni ila nafsi tarfata ain. Itu paham maksudnya ya? Wah, ini luar biasa kalau dibahas. Ini bagi yang single parent ini penting ini. Pakai ini doanya ini. Ya Hayyu ya Qayyum Wahidan, yang maha hidup, maha berdiri sendiri. Ini 2 nama yang paling hebat di antara yang lainnya. Dalam tafsir Ibnu Katsir terangkan tentang makna ayat kursi. Hayyul Qayyum itu loh. Hayyul Qayyum. Maka 2 ayat di Quran yang ada Hayyul Qayyumnya itu spesial, bukan diambil dari langit 1, tapi lauhul dari arus, Pak. Semua ayat Quran itu turunnya diambil dari lauhul mahfud, terus ke langit dunia, Baitul Izzah, terus ke Rasulullah. Kan begitu prosesnya. Isra nuzulul Quran. Dengan memperingati nuzulul Quran kapan? Tanggal berapa? Nuzulul Quran. Tanggal 17 Ramadan, ya kan? Al-Qadr apa ayatnya Al-Qadr? Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kami turunkannya Quran di malam Lailatul Qadar, ya kan? Berarti turun Quran kapan? Kapan turun Quran? Jenengan mencari Lailatul Qadar tanggal berapa? Ramadan biasanya. Bangun jam berapa? Sibuk di masjid I'tikaf tanggal berapa? 10 terakhir kan? Kur kan? Selikur, telulikur kan? Dan tadi kok meringatinya tanggal 17 Ramadan, nuzul Quran. Masuk Indonesia berarti itu. Ya. Jadi kita meringati nuzul Quran tanggal 17 Ramadan. Tapi i'tikafnya tanggal 21. Ya berarti mana? Ya kalau jenengan cek itu ada 2 proses turunnya Quran, Pak. Proses turunnya Quran, ada nazzala, ada anzala. Nanti kita nyambung tuh. Lah makanya kalau kita cek di Quran, Al-Imran ayat ketiga, nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala taurata wal. Kalau Quran pakai nazzala, Injil dan Taurat pakai anzala. Beda kan? Nazzala 'alaika, turun. Maka maksudnya begini, dalam keterangan tafsirnya itu 17 Ramadan itu kan namanya anzalanya. Sedangkan untuk anzala, ulangi, 17 Ramadan itu nazalanya. Sedangkan Lailatul Qadar apa? Anzalnahu. Jadi nazala ayat 35 itu 17 Ramadan maksudnya. Sedangkan anzalna dalam Al-Qadar itu yang tadi, Lailatul Qadar tadi. 2 proses turunnya Quran. Nazala artinya apa? Turunnya bertahap. Enggak langsung tuh nazala. Tapi kalau Injil, Taurat, anzala kan langsung. Injil, Taurat langsung sak bendel bruk. Nah, itu anzala. Sedangkan Quran pakai nazzala. Iqra dulu turun 5 ayat. Begitu kan? Al-Alaq. Bertahap. Lah, turunnya Quran bertahap itu di 17 Ramadan yang pertama. Paham ya? Yang pertama turun tuh, yang Iqra tadi loh. Itu 17 Ramadan pertama turunnya. Tadi turun dari langit 1 atau Baitul Izzah ke Rasulullah. Sedangkan dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah itu anzala, langsung turun sekali turun. Ya, itulah di mana Lailatul Qadar gitu ya. Paham kan ya? Paham atau bingung? Nah, paham. Lah, apa hubungan dengan Hayyul Qayyum, Pak? Kita lihat. Kalau di Quran ada Hayyul Qayyum itu unik. Ayat yang paling mulia itu. Ya Hayyu ya Qayyum itu mulia sekali. Kenapa? Karena Hayyu Qayyum itu 2 nama Allah yang menjadi dasar semua nama yang ada. Hayyul Qayyum itu menjadi tonggak, menjadi pondasi semua nama.
Karena semua nama harus Hayyul Qayyum dulu. Ar-Rahman penyayang, enggak hidup kan enggak ada penyayangnya. Hayyu maha hidup, Qayyum maha berdiri sendiri. Maka semua nama adalah karena Hayyul Qayyum itu. Maka kata Hayyul Qayyum itu sudah mewakili semua nama yang ada. Nah, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Makanya ayat kursi itu ayat yang paling mulia. Kenapa? Karena turunnya langsung dari arsy Allah. Ya, enggak lauhul mahfud lagi itu urusannya. Jibril dipanggil ke arsy untuk dapat ayat kursi. Jadi tidak pakai ayat seperti ayat yang lain. Lauhul mahfud, Baitul Izzah, Rasulullah langsung ke arsy. Nah, doanya begini, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Ini doa yang saya sering pakai setelah kajian, karena penting sekali, Pak. Ya Allah yang maha hidup, maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu hamba minta tolong ya Allah. Tolong apa? Aslih li sya'ni kullah, perbaiki seluruh urusanku, semuanya. Gak usah dirinci, capek deh. Jangan banyak masalah enggak? Punya masalah? Punya? Banyak? Mau disebutkan? Pusing aja dengan. Makanya Rasul ngajari kita wis semuanya ya Allah. Aslih li sya'ni kullah, perbaiki seluruh urusanku, semuanya. Urusan pribadiku, masyarakat, keluarga, anak, seluruhnya ya Allah, pokoknya Engkau yang tahulah. Bahkan wala takilni ila nafsi tarfata ain, dan jangan engkau bebankan kepadaku sekejap mata pun. Ini yang ngajari Rasul loh, Pak. Berarti Nabi Muhammad ngajari kita untuk malesnya ya. Ada masalah, ya Allah monggo engkau yang menyelesaikan semua, begitu. Ya kayak Pak Guru begitu loh. Pak Guru buat soal, kasih ke santri, kasih ke siswa. Setelah rampung, nih soalnya bagi-bagi, silakan. Nanti kalau keberatan bilang Pak Guru. Pak Guru yang baik hati dan ganteng, kan? Soalnya kok berat-berat. Monggo jenengan yang menyelesaikan semuanya. Jangan sisakan untukku satu soal pun. Kan begitu sama dengan tadi. Yang ngasih soal siapa kita nih? Allah kan? Tapi Allah ngasih tahu kita, suruh ngasih ke Allah aja soal itu. Kan begitu. Ternyata berat juga. Tawakal sama ikhtiar berat mana? Tawakal, nyerah kepada Allah, sama ikhtiar berupaya itu berat mana? Sulit mana deh? Sulit tawakal. Makanya di Quran itu kata perintah untuk berupaya kan sedikit. Was'au gimana? Wa idza qadaytumus sholata fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Itu hanya sekedar fantashiru, pergilah untuk mencari karunia Allah. Tapi tawakal banyak ayatnya. Wa fal yatawakkalil. Artinya apa? Kata perintah tawakal lebih banyak dibanding kata perintah untuk berupaya. Artinya apa? Artinya tawakal itu sulit bagi kita. Kenapa sulit? Karena kita merasa punya akal dan merasa bisa menghadapi tanpa Allah. Itulah masalahnya, kita jadi pusing sampai edan itu. Karena merasa bisa menghadapi masalah dengan sendirinya. Nggak mau nyerah gitu, nggak mau. Wis pengen harus selesai. Saya mampu, saya kuat. Tunggu aja 3 hari kayak apa. Orang konslet, alhamdulillah. Ya masalah kita berat kok. Ngurusin anak itu nggak mudah loh, Pak. Berat loh. Makanya tadi Hannah nggak kuat nyerah, ya Allah kami tolong ya Allah. Nggak mudah anak itu diurusi itu. Maka minta kepada Allah tadi, itu tipsnya bagi yang membesarkan putra putri sendirian. Itu pertama adalah jangan sampai pikul sendirian. Coba hubungkan dengan Allah, koneksi dengan Allah yang kuat. Bahkan untuk memvalidasi perasaannya, sedihnya, coba kepada Allah curhatnya. Makanya Hannah kepada Allah kan, ya Allah sebenarnya sih nggak rela, nggak seneng anak perempuan, tapi terserah Allah aja, coba sampaikan ke Allah. Kemudian tips selanjutnya, tetap berikan nama terbaik. Nama terbaik. Tadi Maryam itu baik kan ya, orang yang senang beribadah, orang yang menjaga kehormatan diri. Doakan dan tetap yakin bahwa takdir Allah itu yang paling baik. Memang tadi membesarkan putra putri dalam keadaan single itu berat.
Tapi untuk apa kalau punya suami atau punya istri tapi nggak bisa kerjasama? Sama aja kan? Begitu. Sendiri bagus, alhamdulillah. Ya. Maka kemudian selanjutnya tidak harus semuanya kerjain sendiri. Apa? Libatkan orang sekitar. Tadi ayah tidak ada, ya paman yang turun tangan. Paman tidak ada juga, ya ada tapi datang mau pas bagi waris gitu. Terus gimana dong? Dia pergi hilang entah kemana. Nah di sini ada pihak yang ketiga. Siapa? Ustadz guru. Didik dia sampai SD dulu, sekuat tenaga. Sambat Pak Ustadz pondok pesantren, Ustadz ini saya sudah butuh laki-laki untuk ngurusi anak saya. Saya sudah berjuang 6 tahun, ya mungkin 12 tahun, 11 tahun, 10 tahun ngurusi anak sendirian. Dan memang anak butuh figur ayah, kan begitu? Lah pondoklah ada ayah di situ. Maka guru pondok pesantren itu menjadi ayah bagi anak-anak itulah. Nah, sinilah pengasuhan pindah kepada para asatid, diserahkan. Sehingga anak ada figur ayah. Berbahaya ketika anak nggak ada figur ayah. Karena ayah itu butuh terutama di waktu remaja. Ibu-ibu merasakan kayak itu, membesarkan anak di usia SD sama di SMP itu berat mana? SMP. Apalagi nggak ada ayahnya, makin berat itu. Menentang, melawan terus. Karena dia butuh figur laki-laki yang takuti itu. Maka akhirnya butuhlah pesantren di situ itu, ayah. Okay. Makanya saya nekat program pondok, pokoknya tiap tahun minimal 2 anak yatim kita urusi. 2 anak yatim. Kenapa? Ya pengen jadi ayah untuk mereka semua. Karena kasihan juga, tanpa ayah kasihan juga. Hidup tanpa ayah, kasihan. Ya ini maka jadi tempat kayak tadi ya Zakaria tadi lah. Jadi Zakaria begitu. Ya bayangin deh bagaimana ngurus anak tanpa ayah. Si ibu harus jadi bapak, dia harus kerja keras dari nafkah, ya ngurus rumah sekaligus ngasuh anak. Berat gak nih? Berat luar biasa. Makanya banyak orang mengatakan anak yatim nakal. Betul? Sering ya, yatim itu nakal. Iya, bukan nakal sebenarnya, tapi memang ke kondisi. Dia nggak ada ayah, nggak ada yang membimbing, nggak ada yang mengarahkan. Ya begitulah akhirnya. Nah, bagi kita yang masih diberikan kesehatan, tidak cukup hanya dengan mencaci maki, mencibir, menyalahkan. Nah begitu. Oh bocah yatim kok pancen. Enggak begitu. Kasih solusi. Jangan cuma dicaci maki. Besarnya mereka sampai nakal itu ada sebabnya. Apa? Tanpa ayah. Betul. Ya. Tanpa ayah. Kita sebagai muslim itu jangan begitu. Coba kasih solusi apa dong? Ya sudah. Tadi diantaranya ikhtiar kami ya sudah buat pondok pesantren. Yatim masuk nggak usah bayar begitu loh. Uang dari mana jenengan uangnya kan? Karena kan Pak, dengan yang nyari duitnya mereka yatim bisa hidup dengan baik kami urusi. Inilah perjuangan kita seperti ini. Nggak selesai dengan saya sholat, selesai saya puasa saat ini. Tidak, kita mikir orang banyak sekalian. Selamatkan generasi yatim yang akan nakal seharusnya. Banyak loh nakal Pak, banyak. Kemarin ketemu anak itu dia yatim, telanjur sudah di luar. Waduh, kacau. Ibunya meninggal, bapaknya pergi kemana, anaknya sama simbahnya hidup lontang-lantung begitu, dikasih motor, kasih HP, kesana kemari, narkoba kena. Coba, kasih kan? Kasihan. Itu manusia itu loh. Nah, maka disinilah peran orang sekitarnya sangat penting. Itu sebagai tanggung jawab sebagai seorang mukmin. Ya, menyelamatkan generasi yatim itu gimana?
Nah, untuk para single parent jangan putus asa, dekati Allah, lapang dada, doa terus, dan coba cari solusi, siapa tahu akan ketemu solusi. Insya Allah ada, ketika ada sungguh-sungguh ada solusinya Pak, pasti ada. Ada orang baik-baik yang akan seperti Zakaria tadi, yang siap ngurusi anak-anak kita. Ya, nah coba, jangan pingin jadi Hannah atau Zakaria. Hannah itu kan ngurusi anak single parent, Zakaria ngurusi Pak. Bagaimana ya Pak ya? Sama Zakaria aja Pak ya, yang bisa ngurusi anak yatim ya. Kan begitu, Zakaria punya istri, punya anak Yahya kan, sempurna kan? Kesempurnaannya itulah yang membuat beliau mau ngurusi Maryam. Tapi hebatnya Pak, saya betul-betul pengalaman ngurusi anak yatim itu nggak pernah rugi. Heran saya tuh. Itu kata apa namanya Nabi Zakaria itu. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Pontang-panting Zakaria kerja untuk ngasih makan Maryam yatim itu. Kenyataannya ada Pak, setiap masuk mihrabnya, loh, kok ada makanan? Setiap masuk ada makanan lagi? Ada makanan terus. Dan buahnya unik-unik. Buahnya itu buah yang nggak lagi musim. Bayangin, Maret ada durian, Pak. Musim nongko kan ya? Mahal itu. Begitu. Jadi sampai heran Zakaria nanya kepada Maryam, "Anna laki hadza?" Dari mana ini semua? Min indillah, dari Allah. Itu kisah Zakaria begitu Pak. Persis saya juga begitu dulu. Saya dulu awal ngurusin yatim itu sama satu dok. Saya nekat. Ya Allah, kemalasan yatim. Ya Allah, bantu hamba ya Allah. Semoga hamba bisa menyekolahkan anak ini sampai selesai pondok. Bismillah, jalan satu sampai selesai. Ada orang yang titip, saya punya duit kan? Berapa Pak? Ini dikit sih, cuma 4 juta. Nah, terus saya mau kemana kan ya? Nah, pas yatim itu Pak, selesaikan. Ya sudah, selesaikan untuk mondoknya. 1, 2, 3, 4, 7 yatim rampung mondok. Nah, 7 yatim. Nah, sampai sekarang saya nggak pakai modal tuh, dikit paling. Dari mana? Dari jangan semua tuh. Yatim urusi tiap tahun 2, 3. Bayangin sekian puluh yatim yang kita urusi. Allah yang ngurusi semuanya. Tadi Allah yang akan ngurusi semuanya. Nah tadi makanya yatim memang berisiko tinggi, yaitu akan nakal. Kenapa? Dia nggak ada figur ayah atau mungkin ada figur ibu. Disitulah pentingnya pengganti figur itu. Ya. Terus bagaimana kalau single parentnya adalah ayah nih, duda, ngurusi anak sendiri? Gimana itu contohnya? Ada contohnya nggak? Kalau janda kan ada Hannah. Duda siapa? Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub membesarkan 12 anaknya itu tanpa ibu. Ya, makanya hari itu kisahnya kan ini banyak khilafiyah tafsir, tapi yang saya baca yang Al-Qurtubi itu Yakub, Yusuf dan Benyamin, satu ibu ya, yang telah nggak ada, meninggal dunia. Itu kenapa Yakub sayang betul sama Yusuf sampai kayak nggak adil gitu ya, kayak nggak disamakan sayangnya karena nggak ada ibunya. Bayangin deh bagaimana itu Yakub ngurus anaknya, menduda. Ya, disinilah kita belajar dari Yakub bagaimana ngurusi anak. Yang hampir sama, ketika seorang duda ngurus anak sendirian, ya dia punya nafkah, juga harus seperti ibu penyayang gitu. Dan bagaimana dia harus tetap dalam kondisi sebagai bapak dan ibu. Ada versi bapaknya yang tegas, ada ibunya yang penyayang. Nah, itulah Yakub. Maka Yakub ketika yang kita bahas kemarin tuh, bagaimana regulasi emosi ketika kita marah, coba kayak Yakub loh. Fatawalla anhum, beliau berpaling, nggak mau lihat dulu. Ketika kita kondisi capek ngurusi anak, coba untuk sementara ya tadi butuh me time. Istilah sementara tarik nafas dulu, ke belakang rumah, lihat burung-burung yang sambil ngopi. Ya Allah, bocah ngono kira-kira. Amanah, itulah. Sudah agak fresh, temuin lagi. Ya.
Karena nanti memang muncul masa-masa akan beratnya di situ. Tapi hasilnya akan ada. Ya. Ujung-ujungnya nih, mau single parent bapak atau ibu, satu. Gagal tidaknya adalah bagaimana kita mendekat kepada sang pemilik anak itu. Harus yakini bahwa ini anak itu milik Allah, bukan milik kita. Allah titip pada kita ini. Mana mungkin Allah itu akan menyia-nyiakan titipannya? Itu milik Allah kok. Makanya ngurusi anak, yatim begitu Pak. Itu luar biasa. Allah itu yang ngurusi semuanya. Walinya Allah itu. Bahkan Allah itu saking menjaga betul anak yatim itu kan sampai kata Nabi ana waqaful yatim hatta ini. Kata ini kan Nabi, kalau aku bersama orang yang ngurusin yatim seperti ini kan. Besok di akhirat di surga itu kita tahu Rasul itu nanti di surga. Surganya nggak main-main Pak. Mala aidun ra'at wala udhunun sami'at. Jadi surga yang Nabi tempati itu surga yang belum pernah dipandang oleh manusia dan hewan dan makhluk manapun, termasuk hewan, jin, manusia, termasuk malaikat, belum pernah melihat surga itu. Dirahasiakan surganya. Semua kisah surga yang ada di Quran, di hadis itu surga yang enggak itu, yang tertinggi enggak sebutin. Dan itu orang yang ngurus yatim itu sama Nabi di surga itu. Coba dibayangkan indahnya. Lah kenapa? Yatim itu ternyata luar biasa, itu urusannya Allah sudah. Anak yatim itu Allah yang menanggung semuanya. Sampai sehingga anak yatim itu Allah jaga betul, Pak. Saking menjaganya, Allah hati-hatikan. Ya, Allah hati-hatikan dalam hal ngurus anak yatim itu. Apa? Wa atul yatama amwalahum wa la tatabadalul khabitha bit thayyib wa la ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira. Tentang masalah yatim, in khiftum alla tuqsitu fil yatama. Jika engkau merasa tidak mampu adil dalam ngurusi anak yatim, fankihu ma tabalakum, maka nikahilah perempuan lain yang bukan yatim, 2, 3 atau 4. Artinya begini, Pak. Kalau menikah dengan perempuan yatim, hati-hati, jangan dipoligami, berat. Ada yang menikah dengan yatim? Nanti ketika nikah itu dia yatim gitu loh. Perempuan itu kan yatim sebelum dia menikah. Kalau laki-laki yatim itu setelah dia dewasa punya pekerjaan, sa'ya, bisa bekerja, maka nggak yatim lagi. Laki-laki, kalau perempuan sampai dinikahi orang, itu yatimnya hilang. Lah ketika dinikahi, kondisi yatim tuh enggak itu. Ada yang di sini ibu-ibu dinikahi yatim? Nggak ada bapak ibunya dinikahi? Nggak ada. Terancam jenengan. Terancam. Jadi kalau bapak-bapak menikahi perempuan yatim, itu resikonya berat. Kata Allah, jangan dipoligami. Kalau poligami, hati-hati. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama. Jika merasa nggak mampu adil dalam menikahi anak yatim, jangan nikahi anak yatim. Nikahi yang lain aja. 2, 3 atau 4. Saking dijaga betul yatim itu, Pak. Makanya saya kan nikah dulu, istri saya yatim, Pak. Jadi saya nggak bisa poligami. No. Berat itu kalau saya poligami, istri saya yatim, saya nikahi ya. Kalau saya nggak adil, loh, resiko tinggi itu. Allah mengancam betul itu. Karena anak yatim urusannya Allah sudah urusannya. Berat. Ya. Itu single parent ya, untuk bapak dan ibu. Sekian ternyata. Nanti di pertemuan lain kita bahas di pertemuan selanjutnya insya Allah. Ya. Untuk LDM hampir sama solusinya tadi, tapi ada tambahan dikit lah untuk LDM dan seterusnya. Sekian kajian malam ini. Ada pertanyaan? Cukup ya, nggak ada ya. Nih, sini nggak ada yang single parent kan ya? Aman jadinya, nggak ada pertanyaan. Cukup sekian yang dapat kita pelajari pada malam ini, semoga bermanfaat. Ditutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik.
Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa jannibnal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.